Normalkah seorang anak yang belum genap berusia 10 tahun memakai high heels, berdandan full make up, dan dipanggil dengan sebutan mini wife? Kalau kalian lihat ini dan ini, itu bukan video dan foto biasa. Mix versi B mengungkap fakta secara nyata. FM, sang ayah, dan RF, sang anak, adalah konten kreator asal Malaysia yang kerap mengunggah keseharian mereka di media sosial. Di video ini adalah di mana mulainya sang ayah dan anak menjadi viral. Sang anak yang belum bergenap usia 10 tahun sudah memakai high heel sangat tinggi, berdandan, dan berpakaian layaknya wanita dewasa. Gak sampai di situ, sang ayah juga memanggil sang anak dengan sebutan mini wife. Dan terpampang nyata di caption video tersebut bahwa seolah-olah RF akan pergi dating dengan ayahnya sendiri. FM sendiri telah bercerai dari sang istri semenjak RF berusia 8 bulan dan menjadi ayah tunggal sejak saat itu. Banyaknya respon kontra dari publik dan trending di X membuat FM mematikan kolom komentar di sosmednya. Dan tidak lama, ia membuat klarifikasi yang bagi beberapa pihak masih disebut ambigu. FM menyebut bahwa putri kecilnya memang suka berdandan karena sering ikut ke event dan acara sosial. Terkait panggilan mini wife, FM menyebutkan bahwa itu hanya sarkastik untuk beberapa pihak. FM sendiri menyebutkan bahwa konten yang ia unggah ke media sosial sudah atas persetujuan RF. Putrinya yang masih berusia di bawah 10 tahun? Beberapa akun X berujar, kerabat dekat FM mengungkapkan bahwa DP WhatsApp dari FM memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi antara ayah dan anak. FM mendapat banyak cibiran di sosial media. Beberapa di antaranya mengatakan apa yang dilakukan FM selaku ayah kandung dapat dikategorikan sebagai child grooming, yaitu pelecehan seksual terhadap anak. Tentu hal ini ditepis tegas oleh FM, tapi publik terlanjur menilai konten-konten yang hingga saat ini telah dilihat oleh jutaan mata. Bagaimana menurut kalian? Citra dari Mix versi B pamit undur diri. Lagi rame nih dari negara seberang, seorang influencer yang mendandani dan memperlakukan anak perempuannya sendiri seperti seorang istri. Nah, tindakan ini tuh dikecam sama banyak netizen. Buat yang belum tahu kronologinya, gue bakal rangkumin buat kalian. Faris Muhammad, influencer asal Malaysia, lagi dikecam banyak netizen nih karena konten mini wife-nya. Gimana enggak, anak perempuannya sendiri ditreat kayak seorang istri. Mulai dari cara berpakaian, cara berdandan itu kayak seorang wanita dewasa. Jadi si influencer ini tuh cerai sama istrinya dari si anak ini masih kecil. Jadi si anak kecil ini diurus sama bapaknya. Nah, tapi yang netizen bingung kenapa hak asuhnya itu jatuh ke bapaknya bukan ke ibunya. Karena konten mini wife-nya ini banyak pedofil juga yang suka sama si anak perempuan ini. Tapi ada isu juga dari netizen kalau si bapaknya ini juga gay. Karena kok bisa gitu laki-laki dandanin cewek, make upin cewek, udah gitu dari sosmednya dia tuh interaksinya sama cowok-cowok. Tapi ada netizen yang ngebela juga nih. Katanya kenapa emang dandanin anak perempuannya kayak wanita dewasa? Itu kan terserah bapaknya, terserah orang tuanya. Itu juga udah persetujuan dari istrinya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah wajar seorang ayah mendandani anak perempuannya seperti wanita dewasa dan memperlakukannya seperti seorang istri? Jadi ini nih, child grooming itu proses di mana seorang predator anak berusaha membangun kepercayaan dengan anak, bahkan juga sama orang tua atau keluarga si anak, dengan tujuan akhirnya melakukan pelecehan seksual. Bahasanya kedengaran berat ya, tapi gampangnya gini, mereka kayak merayu pelan-pelan, bikin si anak merasa nyaman, aman, bahkan kayak punya sosok teman baik. Tapi itu cuma topeng buat tujuan yang bahaya. Proses atau tahapan grooming. Biasanya ada beberapa tahap. Targeting. Predator pilih target. Biasanya anak yang dianggap rentan, misalnya kesepian, suka main online sendirian. Befriending. Mulai jadi temen, banyak basa-basi, sok perhatian. Gaining trust. Kasih hadiah, janji-janji manis, bikin anak merasa spesial. Isolation.
pelan-pelan menjauhkan anak dari keluarganya atau teman lain. Sexualization, mulai ngobrol hal-hal sensitif, kirim konten gak pantas, atau ajak ketemu. Nah, yang bikin ngeri, semua ini kadang berlangsung lama banget. Bisa berbulan-bulan, sampai si anak benar-benar percaya. Contoh kasus nyata. Kita ambil contoh aja ya biar lebih kebayang. Kasus di Indonesia ada beberapa kali mencuat. Misalnya predator online yang pura-pura jadi remaja, lalu ngajak anak-anak kenalan lewat game atau media sosial. Mereka ngobrol santai, kasih perhatian, dan akhirnya minta foto-foto yang nggak pantas. Di luar negeri juga banyak kasus. Ada predator yang sampai bertahun-tahun grooming satu anak, pura-pura jadi mentor atau sahabat keluarga. Artinya apa? Ini bukan hal sepele dan bisa terjadi di mana aja. Tanda-tanda anak jadi korban grooming. Kalau kalian punya adik atau anak, ada beberapa tanda yang bisa dicurigai. Anak tiba-tiba sering online atau sembunyi-sembunyi dengan HP. Jadi lebih tertutup, susah cerita. Mendapat hadiah misterius dari seseorang. Tiba-tiba ada perubahan emosi yang drastis. Nggak selalu berarti grooming sih, tapi kalau ada kombinasi tanda-tanda ini, wajib waspada. Bahaya dan dampak grooming. Dampaknya bukan cuma soal pelecehan fisik ya. Anak yang jadi korban grooming bisa trauma berat, merasa dikhianati, susah percaya sama orang lain, bahkan ada yang sampai depresi parah. Itu sebabnya child grooming disebut silent danger, karena bisa berlangsung diam-diam tanpa disadari, tapi efeknya menghancurkan. Cara mencegah dan melindungi. Sekarang bagian penting, gimana cara mencegah? Edukasi anak sejak dini tentang batasan tubuh dan privasi. Awasi aktivitas online, tapi dengan komunikasi, bukan cuma kontrol. Ajak anak cerita tanpa takut dimarahi. Jangan gampang percaya sama orang asing yang terlalu baik, apalagi kalau hubungannya lewat online. Dan yang paling penting, jangan meremehkan kalau ada cerita anak tentang pertemuan aneh atau percakapan gak nyaman. Jadi, teman-teman, child grooming itu nyata dan bisa menimpa siapa aja. Jangan pernah mikir, itu nggak bakal terjadi di keluarga gue. Justru kesadaran kecil hari ini bisa nyelamatin masa depan anak-anak kita. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke temen, saudara, atau siapa aja. Karena makin banyak orang yang ngerti soal grooming, makin susah predator beraksi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain notifikasi untuk lihat video-video selanjutnya.